kenapa saya lihat dari depan ini seperti kuat semangat ya? Ada yang gak baju baru? Amin. Semuanya indah di hadapan Tuhan. Kembali kita katakan dari pulau dan benua. Haleluya. Yes. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara kesema saya silakan duduk kembali. Baiklah. Kita akan masuk dalam liturgi kaum Bapak. Langsung aja nanti masuk sebelah sini turunnya juga. Kalau nggak mau satu baris, boleh dua baris. Pak, Bas bisa. Sama Bas. Lilin lah. Lilin ini sama Bas. Sambil menunggu liturgi kaum Bapak, kita angkat pujian kita, Hai Dunia Gembira. Hai dunia. Siap-siap liturgi kaum Bapak sambil maju ke depan. Mari sama-sama kita katakan, Hai Dunia Gembira.
Kita dengarkan liturgi dari kaum Bapa GKI Glory Namolambi. Hatan di dibata di hita di berasa borginon sonong mahatan. Ansadung di pitul hita dalam hapor siau. Pandabe me hita ro dibata mari hita anak Tuhan Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman Allah, jangan berzina. Satu Musa 3 ayat 4. Dungi nauloki memandok boro-bori dang natutu hamu mate. Filipi 4 ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Matius 10 ayat 32. Yesus berkata, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakui dia di hadapan Allah di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkali aku juga menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Demikian firman. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan bidikan. Amin. Damailah bagi kita karena Kristus telah lahir. Amin. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Roma 5 ayat 1 sampai 3. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Dimulana itu pertama langit doh tanoon. Amin. Puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, buat bapak-bapak, kaum bapak, silakan turun. Luar biasa ya kaum bapak GKI Gloria, saudaraku seiman. Saya pikir cuma anak sekolah minggu yang lucu. Ternyata kaum bapak juga sangat lucu, gak kalah lucu pun. Amin. Kembali kita dengarkan liturgi dari kaum ibu. Siap-siap. Sambil menunggu, kita angkat pujian yang berkata, "Hai mari berhimpun." Semua kaum ibu maju ke depan.
Janganlah kerap kali kamu datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan dan membenci kamu. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Amin. Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, biarlah semua orang mengetahui perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Seterida. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang percaya akan Dia. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dan senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang memiliki murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Amin. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya pikiranmu dan perasaanmu telah bertumbuh kembali di dalam aku. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang mentah itu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat kaum ibu. Gak kalah lucu ya dengan kaum bapak. Memang semua dahsyat jemaat GKI Glory. Kemarin kita dengarkan liturgi kaum anak. Dan setelah ini siap-siap tor-tor dari anak remaja. Anak-anak sekolah minggu semua naik ke atas. Sambil menunggu liturgi anak sekolah minggu, kita angkat pujian kita Bila Kulihat Bintang nomor 8. Sudah semua anak sekolah minggu di atas? Anak-anak sudah hafal semua liturginya? Oke. Kita dengarkan liturgi dari anak sekolah minggu.
lahir Yatiku. Amin. Iya, iya. Lahir Yatiku. Les, bilang nanti. Les, bilang pada mulai ya. Nanti kita pada ya. Lagi. Oh iya. Pada mulanya akan kita langit dan bumi. Amin. Kasih naik. Mari ya, kas. Bisa deh. Bilang. Pada mulai. Bilang sa. Esa. Pada mulai. Pada mulanya saya akan Alain dan Bilwamen. Pada mulai Turun dulu, Bang. Biar turun, Mas. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jatuh nak. Nah. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ada kita ciptakan langit bumi. Pegang. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Maka ia mengutus anaknya yang baru lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat agar kita menjadi anak. Amin. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kurang Allah. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mika 1 ayat 15. Hai penduduk Efrata, pemuliaan Israel akan sampai ke Adullamnya. Yohanes 1 ayat 4. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab dosa ialah adalah maut. Amin. Lalu ciptakan lagi. Amin. Beri tepuk tangan yang berwarna oranye. Terpujilah Tuhan atas liturgi anak-anak. Silakan turun anak-anak yang kami sayangi. Haleluya. Hati-hati ya. Saya jemputan. Kita saksikan tonton dari anak remaja GKI Glory.
lengkap nih. Udah lengkap di YouTube ini. Udah apa mau lagi di mobil kan? Karena si Jamie takut apa nih? Di mobilnya biar nggak ribet. Nanti kalau udah siap. Pikirin di sana lagi. Kalau aku partner di Kalau seumur gitu, Pak. naik ke atas. Mana? Kita akan menyaksikan dance dari anak sekolah minggu kami. Waktu kami persilakan sambil menunggu kita akan pujian kita yang berkata, Hai dunia gembiralah. Kita saksikan dance dari anak sekolah minggu GKI Glory yang lucu-lucu.
Bapak Ibu anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam Maha Kudus dan untuk penyalang ini. Yang pertama untuk penyalang ini, yang pertama kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Silotang. Yang kedua untuk Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Silotang juga. Yang ketiga untuk Ketua Natal, Bapak Pendeta Muda Sahat Marbun. Yang keempat kaum bapak yaitu dari untuk Bapak Bukit. Yang kelima kaum ibu Manurung. Yang mewakili pemuda dan pemudi kami serahkan kepada Om kami Om Rahmat, dan anak sekolah minggu diwakili oleh anak kami Glenn. Kita akan mengangkat pujian kita malam kudus, dan dengan hormat seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan malam kudus. Amin. kembali menaikkan syukur kami karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami telah merayakan perayaan Natal. Dan tiba di tahun 2020 kami melaksanakan perayaan Natal dengan cara yang sedikit berbeda. Tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau hadir untuk memulihkan kami yang sakit. Engkau menguatkan kami yang lemah dan tidak berdaya. Sebab itulah tujuan Engkau hadir di tengah-tengah dunia, yaitu untuk menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan yang tersesat, membebaskan yang terbelenggu, dan memberikan kelepasan bagi yang terikat. Pada malam hari ini, sebagai tanda kami bersyukur kepada Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi. Roh Kudus, Engkau melampaui apa yang kami ketahui. Roh Kudus, Engkau memberikan kami pengilhaman, pewahyuan, sehingga apa yang kami dengar pada malam hari ini bukan sekedar informasi, tetapi kami mendengar suara Tuhan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk memperkatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu sepenuhnya dalam campur tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan dulu.
Shalom. Selamat Natal. Sekali lagi selamat Natal buat kita sekalian. Selamat Tuhan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya hadir di tengah-tengah gereja sidang jemaat di tempat ini. Pertama kata kemuliaan Tuhan. Ya, yang kedua karena Bapak Gembala mempersilahkan saya untuk melayani juga. Ya, perkenalkan nama saya Yusak Sihotang. Asli pelayanan saya hari ini di Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol Jakarta. Ya, saya menghandle keluarga muda dan generasi muda di GSJ Grogol Jakarta Barat. Baru sampai di Jakarta baru sampai di Kota Medan itu hari Senin malam. Nah, sehingga pada malam hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap bahwa pada malam hari ini kita antusias, amin. Katakan kepada kiri kanan bilang, bangun jangan tidur, bilang. Bangun jangan tidur. Ya, mungkin udah pada bosan dengar yang lainnya. Ini khotbah ini bakalan lama, enggak Bapak Ibu Saudara ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah nggak boleh lama-lama ibadahnya. Jadi tunggu ya sampai saya selesai 3 jam ngomong, baru ya Bapak Ibu Saudara bisa pulang nanti ke rumah dengan ngantuk ya. Enggak bercanda, sebentar aja. Nah, pada malam hari ini izinkan saya untuk membicarakan hal yang menurut kita akan mendorong anak-anak Tuhan, terutama di GKI Glory Namorambe ini, melihat apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita di musim yang akan datang. Ya. Tidak ada orang yang memperkirakan bahwa tahun ini adalah tahun yang begitu sangat singkat. Karena apa Bapak Ibu? Karena pandemi COVID-19 yang hari ini melanda seluruh dunia, yang mewabah sampai ke puluhan juta orang, dan kita melihat bahwa banyak rencana-rencana yang direncanakan oleh manusia itu berantakan. Siapa yang punya rencana di awal tahun lalu dan tahun ini berantakan? Saya ketemu dengan banyak anak muda yang hari ini di tahun ini rencana akan menikah tapi nggak jadi. Saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang hari ini merencanakan usahanya bakalan meroket di tahun 2020. Tapi apa yang terjadi? Bangkrut, tutup. Karena apa? Semua udah online shop. Terutama ibu-ibu ya. Terutama anak-anak gadis hari ini. Siapa yang suka belanja online shop? Ya, pasti tahu namanya Lazada, tahu namanya Shopee, tahu namanya Tokopedia, ya. Bisa COD gratis ongkos kirim. Saya nggak sedang promosi mereka ya, tapi saya mau katakan perubahan ini terjadi begitu sangat cepat. Apa yang kita rencanakan di awal tahun yang lalu hari ini berubah karena apa yang kita alami. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah anak-anak Tuhan siap menghadapi perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang? Saya percaya pandemi sekarang ini sangat mendesak kehidupan kita, mendesak penghasilan kita. Yang mungkin kita sehari-hari punya pendapatan rata-rata yang cukup untuk makan. Tapi karena COVID hari ini, maka pendapatan rata-rata harian kita tidak lagi cukup untuk makan. Masihkah anak-anak Tuhan percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Ini pertanyaan besar, Pak Ibu. Karena banyak gereja hari ini tutup gara-gara COVID-19. Banyak pelayanan tutup gara-gara COVID-19. Tapi tidak sedikit pelayanan yang tetap eksis hari ini. Bukan karena COVID-19-nya, tapi karena berpegang pada Tuhan. Amin. Di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, dari gembala sidang sampai jemaat Tuhan, saya percaya keberadaan kita sampai dapat merayakan Natal karena kita berpegang pada janji Tuhan. Kita berpegang pada apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Karena itu tema besar dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun ini, berbicara mengenai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amen. Beserta artinya berjalan bersama-sama dengan kita. Beserta artinya apa? Yang tidak sekali-kali meninggalkan kehidupan kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Hari ini kau sedang terpuruk, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu. Hari ini kau sedang mengalami perpecahan di dalam keluarga, dalam hubungan dengan pertemanan, dengan teman bekerja dan lain sebagainya. Saya percaya
Sekalipun situasi sulit datang, maka kitab Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalang dari kulungan, dan lembu sapi tidak ada, tetapi kami mau berharap dan bersuka cita karena Tuhan. Amin. Tema yang sederhana, ya, sesuai dengan apa yang tadi kita lihat. Ya, tema dari gereja ini dalam merayakan perayaan Natal Immanuel. Saya bawa satu judul yang baik untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu menyongsong gereja yang sehat dalam penyertaan Tuhan. Menyongsong gereja yang sehat dalam penyertaan Tuhan. Hari-hari ini kesehatan sangat mahal harganya. Kenapa saya katakan sangat mahal harganya? Karena ada banyak orang berbondong-bondong supaya hidup sehat. Minum vitamin, jaga kehidupan, jaga pertemanan, jaga jarak, jaga kebersihan. Semuanya diusahakan supaya kita hidup sehat. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kemudian kehidupan jasmani kita yang sehat beriringan dengan kehidupan gereja kita yang sehat? Apakah dengan kita menjaga kesehatan jasmani kita, kita juga menjaga kesehatan dari gereja kita juga tetap sehat? Kita tidak tahu. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi di tahun 2021 akan jauh lebih berat daripada apa yang terjadi pada hari ini. Ada banyak orang akan dituntut lebih daripada apa yang hari ini dapat kita kerjakan. Ada banyak orang hari ini dipaksa untuk melakukan lebih besar lagi daripada apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Dulu orang nggak tahu apa yang namanya ibadah online. Hari ini harus ibadah online. Dulu orang nggak tahu cara memegang HP untuk nonton, taunya untuk telepon, taunya untuk SMS. Hari ini orang dipaksa untuk cari informasi. Hari ini orang dipaksa untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Anak-anak Tuhan, kita harus siap dengan apa yang akan terjadi di tahun 2021. Sekalipun Pak Jokowi bilang akan ada vaksin gratis. Halo? Halo? Sekalipun akan ada vaksin gratis, dan kita mungkin akan berkata setelah vaksin kita akan bisa gereja seperti biasa. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Tantangan kehidupan bukan sekedar virus corona, bukan sekedar kita kebal dari virus COVID-19. Tantangan kehidupan yang sesungguhnya adalah bagaimana engkau, gerejamu, gembalamu, pelayan Tuhan di gereja tetap sehat dan bertumbuh. Tanda dari kesehatan apa? Tanda dari seseorang yang sehat, tanda dari gereja yang sehat apa? Ada pertumbuhan, ada buah. Kalau tidak menghasilkan, maka satu pohon tidak dapat dikatakan sehat. Kalau tidak ada yang dapat dinikmati dalam pelayanan kita, tidak ada hadirat Tuhan dalam pelayanan kita karena dibatasi oleh situasi, maka apa yang terjadi? Gereja kita sedang ada dalam kondisi yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita periksa diri kita. Kita periksa pekerjaan Tuhan hari ini di tengah-tengah kita. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dikerjakan oleh Bapak Gembala saja, tetapi semua kita adalah elemen penting dalam gereja supaya gereja itu dapat bertumbuh dengan sehat. Katakan bersama dengan saya, gereja harus sehat. Gereja. Kata gereja harus bertumbuh. Gereja. Bilang sama kiri kanannya, kamu juga harus bertumbuh. Kamu juga harus sehat. Gimana gereja sehat kalau jemaat sakit? Mustahil, Bapak Ibu. Gimana gereja sehat kalau anak-anak mudanya sakit-sakitan? Gimana gereja sehat kalau hubungan satu dengan yang lain tidak sehat? Karena gereja bukan bicara soal tempatnya, tapi gereja bicara tentang siapa kita hari ini. Apa yang sedang kita kerjakan? Apa yang merefleksikan Tuhan hadir di tengah-tengah dunia? Apa yang menunjukkan bahwa Kristus itu hidup di dalam kita? Matius 1 ayat 23, ya.
ayat tema besar yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah beserta dengan kita. Mari kita baca bersama-sama Matius 1 ayat 23. Bisa lihat di layar ya. Matius 1 ayat 23. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar Alkitab, maka kita akan melihat kenapa Mesias diutus bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16 memberikan kita satu petunjuk karena begitu besar kasih Allah. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Bahwa ternyata dalam budaya Alkitab kita menjumpai di mana orang Israel sedang menanti-nantikan pembebas. Karena apa? Selama ratusan tahun, bahkan selama hampir ribuan tahun, mereka harus terbuang dari tanah perjanjian. Bahkan ketika mereka harus kembali ke Yerusalem, tempat yang Allah janjikan bagi mereka, mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Pembebas yang dinanti-nantikan, Mesias yang dinanti-nantikan tidak juga muncul. Tidak muncul dari singgasana kerajaan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Mesias datang dari seorang anak perempuan darah yang namanya Maria. Dari kemustahilan Allah mengerjakan dalam Roh Kudus, Allah membentuk firman yang menjadi manusia. Tadi ada liturgi mengatakan ya Yohanes 1 ayat 4. Nah, firman Allah itu bersama-sama dengan kita dan dia diam di antara kita dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Pembebas yang dinanti-nantikan itu hadir dengan cara-cara yang tidak terduga, dengan cara-cara yang tidak dipikirkan oleh manusia. Orang Israel sudah sangat begitu putus asa menantikan kapan Mesias akan datang. Tetapi pada waktu Allah menggenapi janjinya, Mesias datang melalui cara yang ajaib. Dan dia menjumpai seorang perempuan darah yang bernama Maria. Dan di kitab atau di Injil Lukas, maka kita menjumpai apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, Immanuel. Dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Tapi Maria tidak dapat menerima keadaan itu. Maria tidak dapat menerima situasi pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang yang belum menikah tapi dapat hamil? Itu hal yang sangat ternoda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kecuali Lucinta Luna. Lucinta Luna senang dia hamil, padahal dia laki-laki. Dia bilang saya lagi hamil katanya. Udah jelas dia cowok ya. Gimana cowok mengharap hamil? Nah, Maria tidak mengharapkan itu terjadi karena itu merupakan satu aib. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada jaminan dari Allah bagi Maria ketika dia melewati masa-masa sulit. Saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu Saudara, pada saat itu mungkin kita merasa bahwa Maria sepertinya sudah menikah, tapi ternyata belum. Maria belum menikah, tapi masih bertunangan. Harusnya ketika Maria ketahuan hamil, Maria harus dihukum mati menurut cara kehidupan orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Maria mengambil resiko untuk menyongsong hari depan, menyongsong masa depan umat manusia menjadi semakin lebih baik. Cara-cara yang tidak pernah dipikirkan oleh Maria, cara yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Yahudi di dalam Alkitab, bagaimana Mesias akan datang dan memberikan pembebasan. Demikian pula cara-cara Tuhan yang tidak dapat kita pahami untuk dikerjakan di tengah-tengah kita. Tahun 2021 ada banyak orang memprediksi Tuhan mau datang. Ada yang memprediksi
bahwa itulah akhir zaman. Saya mau katakan akhir zaman sedang berlangsung hari ini. Pertanyaannya, sudahkah siap kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Sudahkah kita siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia di hadapan Tuhan? Satu pernyataan dari seorang yang namanya Maria dalam Lukas 1 ayat 38, dia menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Maka Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap untuk melihat hal yang besar dari Tuhan di tahun 2021? Amin. Saya percaya ada banyak orang hari ini ragu-ragu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, apa yang harus kita khawatirkan? Kalau Tuhan hari ini berjalan bersama-sama dengan engkau dan saya, kenapa kita harus takut dan ragu? Kadang-kadang ikut Tuhan itu ibarat yang ngeri-ngeri sedap. Kita harus dibawa ke tempat yang tinggi dan kita merasa saya sudah mencapai segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi tiba-tiba kita harus dilempar ke tempat yang dalam supaya kita tahu Tuhan juga ada, bukan hanya di tempat yang tinggi, tapi Tuhan juga ada di tempat yang kelam sekali. Amin. 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 Kita harus siap menyongsong masa depan yang gemilang. Mari kita menjadi gereja yang sehat. Mari kita menyadari bahwa kita tidak sedang berjalan seorang diri. Kristus datang bukan hanya sebagai bayi. Ada banyak orang Kristen menyadari atau merayakan Natal. Dalam pikirannya, Yesus adalah bayi yang tidak dapat melakukan hal yang ajaib, yang tidak dapat melakukan hal yang besar. Tetapi sesungguhnya kedatangan Kristus dalam rupa manusia adalah sebagai tanda ada harga yang mahal yang harus dibayar. Ada harga yang mahal yang harus dikorbankan. Ya. Ada harga yang mahal yang harus diberikan supaya apa? Supaya kita dapat menikmati apa yang Bapa janjikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu sangat mendebarkan buat kita. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dalam beberapa hari lagi. Kurang lebih hampir seminggu lagi kita akan mengakhiri ya tahun 2020. Apakah di tahun 2020 Bapak Ibu Saudara masih merasakan penyertaan Tuhan? Amin. Apakah di tahun 2020 Bapak Ibu Saudara masih dapat merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita? Kalau kau hari ini tidak merasakan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang 2020, mungkin kau harus perbaiki cara itu. Mungkin di tahun 2020 kau merasa berkat Tuhan sedang tersendat. Cari tahu kenapa bisa tersendat. Minta doa dari Pak Gembala. Tanya Pak Gembala, kenapa berkat Tuhan tersendat? Kenapa saya mengalami kesulitan demi kesulitan tanpa jalan keluar? Kenapa saya mengalami pergumulan demi pergumulan tanpa pernah menang sekalipun? Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu untuk mengulurkan tangannya menolong kita sekalian. Maria mengalami masa-masa yang sulit. Maria mengalami situasi-situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupannya. Hamil sebelum menikah, harus melahirkan, mengambil beban sebagai perantara dari lahirnya Sang Juru Selamat. Tetapi Maria dengan sikap yang sehat, dia berkata, sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Katakan dalam hatimu, pegang dadamu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Belum dengar, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau ingin. Amin. Haleluya. Apa yang kau takutkan hari ini? Jadilah gereja yang sehat. Jadilah gereja yang bertumbuh. Untuk menjadi sehat, saya mau kasih tips. Yang pertama, bicara soal supply, bicara soal nutrisi. Apa yang membuat kerohanian kita dapat bertumbuh dengan sehat? Apa yang membuat kerohanian kita dapat terlihat menghasilkan buahnya? Firman Tuhan bilang, orang yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan, mereka ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau hari ini gereja mau sehat, saya mau pastikan jemaat Tuhan di tempat ini baca Alkitab tiap hari, doa setiap hari. Amin. Kalau mau berkat, kalau mau sehat, kalau mau bertumbuh, baca Alkitab, doa tiap hari. Yang kedua, yang pertama itu bicara soal nutrisi untuk sehat. Yang kedua, latihan, exercise. Paulus berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam hari Minggu saja. Dalam apa? Paulus berkata, dalam segala hal ibadah mengandung janji, baik itu untuk hari ini dan hidup untuk waktu yang akan datang. Kalau saudara mau sehat, kalau gereja mau sehat, hari ini latih kerohanian kita. Natal bukan hanya melulu soal hadiah dan baju baru. Tahun lalu saya Natalan pakai baju yang ini juga, Bapak. Istri saya bilang, kok Natalan pakai bajunya sama terus. Karena Natal bukan hanya tentang baju baru. Sekalipun kalau kita ada berkat, kita jangan pelit dengan diri sendiri, ya. Gimana mau royal sama gereja, sama diri sendiri aja pelit, ya. Kalau sama diri sendiri pelit, udah otomatis sama gereja juga pelit. Bilang sama kiri kanannya, jangan pelit. Jangan pelit, ya. Kalau sama diri sendiri aja pelit, konon lagi sama gereja, sama pekerjaan Tuhan. Nehi, ya. Gak bisa kita bilang, aku mencintai Tuhan, tapi untuk diri sendiri pelit. Aku mengasihi sesamaku, tapi sama diri sendiri pelit. Karena firman Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi makna Natal ini sangat luas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Untuk menjadi gereja yang sehat melalui kedatangan Kristus, melalui penyertaan Tuhan, kita harus makan makanan rohani yang sehat. Yang kedua, kita harus latih kerohanian kita. Jangan menjadi Kristen, ya, Natal Pasca, napas. Ya. Bilang kiri kanan, unang orang napas. Ya. Bilang kiri kanan, unang orang napas. Tahu napas, Natal, Pasca. Ya. Katakan bersama, ampuni kami Tuhan. Ya. Kalau mau Natal baru semangat rohaninya. Kalau mau Natal baru kelihatan batang hidungnya. Kalau mau Natal baru tunjukin eksistensinya. Saya ini ya orang Kristen Natal. Saya ini orang Kristen Paskah. Ya, tetapi firman Tuhan bilang, ya, latihan badan terbatas guna, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Gereja yang sehat tandanya jemaat Tuhan adalah jemaat yang rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. 2021 jangan janji sama saya, janji sama Tuhan. Ya, janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi Kristen yang fit. Cristiano Ronaldo bukan hanya latihan waktu mau pertandingan, tapi dia latih dirinya setiap hari sehingga dia bisa jadi pemain terbaik. Petinju, ya,
penggulat yang terkenal hari ini namanya Khabib, ya. Dia menang tanpa sekalipun kalah, tanpa sekalipun seri. Karena apa? Dia berlatih setiap hari. Dia makan makanan yang sehat setiap hari. Kalau kerohanianmu mau sehat, baca firman Tuhan, berdoa. Kalau kerohanianmu mau kuat, latih diri untuk beribadah. Amen. Disiplinkan diri untuk berdoa. Dan saya percaya, waktu kita sehat secara rohani, masa Tuhan gak buka pintu berkat-Nya? Waktu kita sehat dari dalam kita, dari dalam diri kita, masa si Tuhan gak berkenan untuk membuka kemurahan-Nya bagi kita? Saya ngerti pandemi ini berdampak dalam segala situasi. Saya ngerti situasi hari ini berdampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk anak-anak yang sekolah, untuk bapak ibu yang bekerja. Ya. Jangan bilang saya nggak mengalami masalah. Saya juga mengalami masalah yang sama dengan bapak ibu saudara. Yang tadinya ada pelayanan di luar, nggak ada pelayanan di luar. Apa yang terjadi? Ngelus-ngelus dada sambil bilang, Tuhan, waktumu yang terbaik. Waktumu, rencanaku belum tentu yang terbaik, tapi aku tahu rencanamu pasti yang terbaik. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak terjadi di tengah-tengah tempat ini, tapi di tempat saya melayani, saya bertemu sepanjang pandemi ini ada banyak orang mau bercerai karena apa? Faktor ekonomi. Ada banyak orang mau bunuh diri karena apa? Faktor ekonomi. Ada banyak orang mau putus sekolah karena faktor ekonomi. Ini sangat berat dan ini kenyataan bagi kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita sekalian. Karena sekali lagi Immanuel artinya Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan. Immanuel artinya apa? Dia jalan bersama-sama kita. Satu ayat tertutup dalam kitab Yohanes berkata, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalam kamu, maka apa? Mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Janji Tuhan diberikan bagi orang-orang yang mengasihi dan mengenal Dia. Sudahkah kita mengenal Tuhan secara pribadi? Mengenal Tuhan tidak harus jadi pendeta. Mengenal Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak harus jadi sintua. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi adalah suatu kewajiban bagi kita. Adalah suatu keharusan bagi orang-orang percaya. Tuhan hari ini mau ubah ratapan kita menjadi tarian. Tuhan mau ubah nyanyian duka kita menjadi nyanyian kemenangan. Natal 2000 tahun yang lalu di kota kecil yang bernama Bethlehem, saudara-saudara, seorang bayi telah lahir. Di tengah-tengah jeritan orang-orang, jiwa-jiwa pada saat itu untuk meminta kebebasan, meminta pelepasan, seorang bayi lahir. Seorang bayi yang telah dinubuatkan jauh ribuan tahun sebelumnya, yang akan membebaskan umat, yang akan membawa pemulihan. Bayi itu hari ini telah bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, duduk di sebelah kanan untuk membela perkara kita, untuk menolong kita dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Apakah kita sedang memahami, apakah kita memaknai kedatangan Kristus sebagai sesuatu yang indah? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa kedatangan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kedatangan Kristus bagi kita tidak akan pernah menjadi sia-sia ketika kita tidak menyia-nyiakan. Amin. Kristus dan pengorbanannya tidak akan pernah menjadi sia-sia ketika engkau bertumbuh menjadi orang yang sehat, menjadi gereja yang sehat.
Doa saya pada malam hari ini, di malam Natal ini, di perayaan Natal yang begitu sangat sederhana, kita sudah nyalakan lilin, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Saya percaya hati Tuhan senang. Tapi lebih daripada itu, ini bukan hanya selebrasi atau seremoni setiap tahun sebagai Kristen napas. Tapi setiap Natal saya mau tantang saudara, ya, saya mau tantang Bapak Ibu Saudara untuk memberi diri. Kristus aja udah datang bagi saya mau ngapain? Saya mau kasih apa? Orang Majus perlu perjalanan 2 tahun lebih untuk menjumpai bayi Yesus dan memberi persembahan. Dengan jalan kaki, mereka bayar harga. Sekarang bagi kita, apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan? Apa yang bisa kita kasih? Persembahan, uang, hidup. Gak usah ngomong uang dulu, ya, kasih hidup untuk Tuhan. Semua jadi milik Tuhan. Amin. Ada orang cuma kasih persembahan uang, hidupnya nggak untuk Tuhan. Tapi hari ini kasih hidup untuk Tuhan, maka semuanya jadi milik Tuhan. Maka gereja kita akan jadi gereja yang sehat dalam penyertaan Tuhan. Saya undang pemain musik itu maju ke depan. Malam Natal ini saya mau tantang saudara-saudara, bukan selesai begitu saja. Tapi di antara Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini sedang putus asa, sedang kehilangan pengharapan. 2000 tahun yang lalu ribuan orang mengalami hal yang sama. Tidak ada pengharapan, tapi Kristus datang memberi pengharapan. Engkau yang sakit hari ini, engkau yang sedang merikat, ya, engkau yang sedang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Saya nggak bisa kasih kekuatan. Bapak Gembala nggak bisa kasih kekuatan. Apalagi mau kasih uang, nggak bisa. Ya, belum bisa. Kecuali saya jadi Sultan Medan, ya, nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita terima? Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau pulihkan hidup kita waktu kita beri hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.